Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Kita akan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang distribusi normal, ya. Sebuah distribusi yang cukup penting dan cukup banyak digunakan oleh eh, oleh pengguna data. Ya, sebenarnya distribusi normal sendiri itu bagaimana atau melihat kecenderungan sebuah data itu berkumpul di satu titik atau satu tempat sehingga dia bisa dijadikan asumsi awal bahwa data itu bisa terutama ketika menjadi sampel bisa mewakili populasi. Distribusi ini ditemukan oleh Gauss. Nah, nanyanya kenapa begitu pentingnya dan banyak digunakan dalam penelitian? Salah satu hal yang mesti diketahui adalah distribusi normal ini adalah salah satu indikator penting untuk ketika kita sudah selesai mengumpulkan data dan data itu sudah selesai dilakukan pengentrian, editing coding, dan akan dilakukan pengolahan data. Hal yang penting dilakukan adalah mengetahui data tersebut normal atau tidak gitu. Ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan normal? Ya, datanya seperti ini. Datanya cenderung mengumpul ke tengah. Bagaimanapun sebuah data itu akan mempunyai rata-rata yang cenderung di tengah. Data yang baik itu yang sudah saya bilang sebelumnya, data yang baik itu adalah nilai min, median, modusnya adalah sama. Ketika min, median, dan modus sama, maka grafiknya akan berupa lonceng, ya, berupa lonceng. Karena dia akan cenderung berkumpul di tengah, atau banyak di tengah seperti ini, banyak di tengah ini, dan ciri-ciri tersebut kita bisa bilang bahwa data itu normal, ya. Artinya ketika kita melihat satu data normal atau tidaknya, salah satu hal yang bisa kita lihat mungkin secara grafik atau secara apa, tidak ada data yang bersifat pencilan, banyak pencilan atau di mana-mana, atau rata kiri atau rata kanannya lebih banyak daripada rata tengahnya gitu loh. Ketika itu terjadi, maka bisa kita asumsikan bahwa data tersebut tidak normal, ya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman mau melihat normal atau tidaknya, ya cari yang paling banyak itu cari yang paling banyak adalah data yang paling logis gitu loh. Misalnya teman-teman ingin melihat umur seorang siswa dalam kelas tingkat 1 gitu loh. Ya rata-ratanya pasti di 19 atau 18 gitu loh. Ketika udah ada mahasiswa yang umurnya 24 dan banyak, nah itu berarti tidak normal. Asumsi yang keluar adalah itu kelas karyawan gitu lah. Sehingga kalau dia kelas mahasiswa biasa atau fresh graduate, tentu itu data tersebut tidak normal. Ya, itu juga tergantung sudut pandangnya, rata-ratanya. Jadi yang penting distribusi normal ini bisa melihat bagaimana kecenderungan data tersebut, apakah sudah paling banyak itu di rata-rata yang paling logis. Ya, yang bisa kita tahu bahwa data yang baik itu ketika nilai median modusnya sama dan rata-rata min, median, modus rata-rata atau dan median dan modusnya sama. Ketika disebut data baik berarti data itu normal gitu. Ya, data normal yang seperti saya bilang tadi berbentuk lonceng. Ya, seperti ini. Ya, nah kita bahas kepentingannya. Kenapa penting? Ya, kalau secara hal yang harus diperhatikan, ketika teman-teman udah mengolah data,
Hal pertama yang harus dilakukan adalah uji normalitas. Caranya sih banyak uji normalitas itu, tapi yang harus teman-teman pahami bahwa, itu langkah pertama untuk ke selanjutnya gitu, untuk melakukan, uji selanjutnya, uji regresi, mau uji statistik yang mau apa, SM, PLS atau yang teman-teman paham lah. Yang pertama harus dilakukan adalah uji kenormalan. Oke. Yang ketika tidak normal, yang maka bisa kita lakukan transformasi, bisa kita lakukan, smoothing atau teori tertentu sehingga disebut normal, gitu. Jadi hal normal kenapa penting, oke? Kenapa distribusi normal itu penting? Distribusi ini masuk ke segala situasi, terutama yang berhubungan dengan sampel. Ya, harus teman-teman paham, harus teman-teman pahami bahwa ketika udah menjadi sampel, itu tentu kita harus mencoba mendekati, kebenaran populasi ya. Jadi ketika datanya tidak normal, kebenaran populasinya akan jadi bias ya. Dia jadi bias, jadi sehingga, sampel yang ada malah tidak mencerminkan sebuah populasi yang benar. Terus data jenis apapun, ketika selama berbentuk angka atau kuantitatif atau data rasio atau distribusi ini akan selalu digunakan ya, distribusi normalnya akan selalu digunakan sehingga, untuk membuktikan bahwa data tersebut bisa dilakukan treatment selanjutnya atau tidak gitu. Ketika tidak bisa dilakukan tidak normal maka, eee, jika dipaksa melakukan treatment selanjutnya di kemungkinan bias atau gagal mewakili, mewakili nilai yang sebenarnya atau fakta itu akan menjadi sangat tidak relevan gitu. Sehingga, distribusi kenormalan ini untuk membantu teman-teman untuk mencoba melihat hasilnya secara lebih, relevan. Terus ini kalau distribusi normal ya seperti ini harusnya, jadi datanya lonceng, data itunya. Oke, ini ada rumus uji kenormalan. Fx sama dengan 1 per simpangan baku populasi pangkat 2 pi x e konstanta e min setengah, buka kurung dikuadratin x kurang rata-rata populasi per simpangan baku populasi. Oke. Distribusi normal itu sifatnya grafiknya simetris terhadap garis tengah ya. Grafik selalu di atas sumbu x ya seperti ini. Grafik selalu di atas sumbu x, tidak ada di bawah sumbu x. Terus modus hanya satu nilai, terus daerah di bawah kurva dan di atas kurva adalah satu. Maksudnya z x min rata-rata populasi per simpangan baku populasi. Kita Z-score. Jadi pernah dengar nggak 0,05 atau 0,1 untuk angka signifikansi. Di sinilah fungsi distribusi normal. Ketika uji signifikansi terlewati, maka setiap data tersebut dianggap memenuhi ekspektasi. Banyak cara ya. Kita lanjut ke teorema limit pusat. Banyak cara sebenarnya untuk menormalkan data. Bisa ada transformasi, transformasi yang mungkin terdiferensiasi, atau ketika namun hasilnya akan merubah data. Cuman ada satu cara tanpa merubah data yang kita sebut dengan teorema limit pusat. Oke, apa itu teorema limit pusat? Mengatakan bahwa rata-rata suatu random variable x atau x bar akan mengikuti distribusi normal ketika jumlah observasinya menuju tanggal. Meski distribusi x tersebut bukan distribusi normal. Artinya apa? Ketika makin banyak populasi, makin banyak n-nya atau sampelnya atau populasinya dari yang dilihat, maka distribusi tersebut hasil jumlah distribusinya akan menjadi distribusi normal dengan sendirinya.
walaupun sebenarnya bukan normal distribusi. Kita tahu bahwa distribusi itu tidak normal, ya. Oke. Terus hasil eksperimen mengatakan bahwa jumlah sampel 30, X bar-nya mendekati normal. Itu asal muasal munculnya angka sakti jumlah sampel minimal 30, ketika bilang, "Oh, minimal 30," gitu loh teman-teman. Eee, it itu makanya distribusi normal dapat didekati. Terima kasih. Ya, sekian dulu, dari saya untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Eee, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.